Selamat datang pada seri pembelajaran fisika. Saya Heri Purwanto. Pada kesempatan ini akan menyampaikan konsep tentang gaya gerak listrik induksi. Sejauh ini kita telah mengenal gaya gerak listrik atau GGL, yaitu sumber daya untuk menggerakkan muatan listrik pada suatu sistem atau peralatan. Terdapat berbagai macam sumber GGL seperti GGL pada baterai berasal dari proses kimia, sel surya berasal dari efek fotovoltaik, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal sambungan PLN atau generator listrik untuk penerangan dan mengoperasikan berbagai peralatan yang menggunakan proses induksi listrik sebagai sumber GGL. Berikut ini diuraikan apa dan bagaimana GGL induksi itu. Misalkan di sini di dalam medan magnet ini terdapat untai persegi. Jika untai ini bergerak dengan kecepatan V, maka sepanjang untai yang berada di dalam medan magnet, yaitu X ini, berubah terhadap waktu dengan dx dt. Karena untai ini terbuat dari konduktor, maka muatan-muatan bebas di dalam untai tersebut mengalami gaya Lorentz. Dalam hal ini, karena V ini arahnya ke kanan dan B arahnya masuk, maka V tegak lurus B, maka besar gaya Lorentz tersebut adalah GVB, dan gaya magnet persatuan muatan adalah VB. Gaya magnet ini arahnya adalah ke atas, maka di sini menyebabkan elektron-elektron bebas di dalam penghantar ini tertarik ke bawah, sehingga di sini terjadi akumulasi muatan negatif di bagian bawah, meninggalkan muatan positif di bagian atas. Terjadilah di sini beda potensial antara ujung A dan B yang memicu terjadinya arus listrik pada untai. Gaya gerak listrik pada untai tersebut adalah seperti ini, yang mana dl ini adalah elemen panjang penghantar. Satu hal yang perlu diingat, bahwa arah gaya magnet ini adalah sejajar AB, sehingga pada segmen AC dan BD ini integralnya adalah 0 karena arahnya tegak lurus. Arus listrik ini melewati beban atau resistor pada rangkaian ini, maka terjadilah serapan energi. Pertanyaannya kemudian adalah, dari manakah energi yang diserap ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ditinjau muatan di dalam untai pada segmen AB ini yang bergerak mengikuti gerakan untai dengan kecepatan V ke arah kanan. Karena mengalami gaya Lorentz, muatan pada segmen tersebut bergerak ke atas, misalnya dengan kecepatan U. Dengan demikian, sesungguhnya muatan di dalam segmen ini bergerak dengan kecepatan V, membentuk sudut theta terhadap U, dengan V sama dengan U plus V. Gaya magnetik persatuan muatan tegak lurus W dengan komponen mendatar UB ke arah kiri ini adalah hasil dari U cross B, dan komponen tegak VB ini dari hasil V cross B. Untuk mengimbangi komponen gaya mendatar, untai harus ditarik dengan gaya tarik ke arah kanan yang dilakukan oleh gaya luar. Muatan pada segmen AB ini sesungguhnya bergerak searah dengan resultan kecepatan V ini, sehingga jarak yang ditempuh dari ujung ke ujung adalah H per cosinus theta. Usaha oleh gaya tarik persatuan muatan adalah seperti ini, yang mana di sini 90 derajat minus theta ini adalah sudut antara gaya tarik dengan dl ini. Kosinus 90 derajat minus theta tidak lain adalah sinus theta, sehingga usaha oleh gaya tarik persatuan muatan
dapat dinyatakan dengan ini, yang mana U tangen theta ini adalah V. Jadi kalau kita lihat di sini, V ini adalah sama dengan U tangen theta, jadi sama dengan ini. Dengan demikian, energi listrik atau GGL yang terjadi pada untai berasal dari usaha yang dilakukan oleh gaya yang menggerakkan untai tersebut di dalam medan magnet. Satu hal yang menarik pada fenomena ini adalah GGL pada untai yang bergerak di dalam medan magnet dapat dikaitkan dengan perubahan flux. Ketika untai ini bergerak, flux yang menembus bidang untai berubah. Flux magnet yang menembus untai pada saat tertentu adalah seperti berikut. Yang mana di sini dA ini adalah elemen luasan untai dan N ini adalah vektor satuan tegak lurus bidang untai. Misalnya kita pilih arahnya adalah masuk bidang gambar. Karena B ini adalah sejajar dengan N, maka flux tersebut menjadi seperti ini. Laju perubahan flux terhadap waktu adalah seperti ini. Tanda minus ini muncul karena dx dt ini menyebabkan berkurangnya X. Untai bergerak ke kanan, X ini berkurang, sehingga dx ini adalah negatif. Jika untai ini bergerak ke kiri, maka X bertambah dan dx ini adalah positif. Dengan demikian, GGL yang terjadi pada untai yang bergerak di dalam magnet sama dengan laju perubahan flux magnet yang menembus bidang untai. Secara matematis, hukum tentang GGL induksi dirumuskan seperti berikut. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah perumusan ini berlaku umum untuk sembarang untai? Misalnya bentuknya tidak persegi seperti ini. Misalkan untai berbentuk sembarang melingkupi luasan S, pada saat T, flux yang menembus permukaan S ini adalah Vt. Kemudian untai tersebut bergerak dengan kecepatan V, maka pada saat T plus dt, posisinya sudah bergeser seperti ini. Garis-garis yang dilewati untai membentuk pita pergeseran yang digambarkan seperti berikut ini. Dengan demikian, bidang yang ditembus garis gaya magnet meliputi bidang S ini dan bidang pita pergeseran ini. Flux total adalah Vt plus dt, maka perubahan fluxnya adalah selisihnya, jadi ini dikurangi ini. Muatan pada titik P ini mengikuti gerakan untai dengan kecepatan V ke sini. Akibatnya mengalami gaya Lorentz dan bergerak sepanjang untai ini dengan kecepatan U. Kecepatan total muatan adalah W sama dengan V ke sini ditambah U sana. Elemen luasan pada pita ini dapat dinyatakan seperti berikut. Di V dt cross dl, yang mana di sini V dt itu adalah panjang pergeseran muatan ke arah V, dan dl adalah pergeseran muatan sepanjang untai. Laju perubahan flux dapat dinyatakan seperti berikut ini, yang mana di sini V cross dl dapat dinyatakan dengan W cross dl karena U ini sejajar dl sehingga crossnya adalah 0. Perkalian ganda dari tiga vektor ini dapat dinyatakan seperti berikut, sehingga laju perubahan flux magnetnya menjadi seperti ini. W cross B ini tidak lain adalah gaya magnetik persatuan muatan, sehingga laju perubahan flux ini dapat dinyatakan seperti berikut. Ini tidak lain adalah gaya gerak listrik. Dengan demikian, perumusan hukum flux untuk GGL induksi juga berlaku untuk sembarang untai yang bergerak di dalam medan magnet. Demikian uraian tentang gaya gerak listrik induksi. Saya Heri Purwanto. Selamat belajar, merdeka belajar.